Nah, kita fokus topik. Gini ya, Raja Debat, kamu harus paham. Misalnya, premis mayor itu apa? Dasar pikiran utama. Premis minor apa? Dasar pemikiran kedua. Baru kita ambil kesimpulan. Misalnya gini, semua Tuhan pasti mati, itu premis mayor. Nah, manusia yang Tuhan adalah makhluk hidup. Nah, itu premis minor. Karena itu, Tuhan yang berwujud manusia pasti mati. Nah, itu kesimpulan. Itu dalam berpikir dalam namanya metode deduktif. Pahami Raja Debat, biar kamu nih kritis dalam berpikir, dalam berlogika. Nah, kamu mengatakan Tuhan harus logika. Ya, Inna mi annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salati ala zikri. Sesungguhnya aku ni Allah, tak ada Tuhan yang selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Tegas di situ dikatakan. Nah, dalam Islam kamu jangan mengatakan dalam Islam nggak ada teos, nggak ada. Islam nggak ada mengenal kata teos, kurios, logos, nggak ada. Justru kamu yang mengenal kata teos. Nah, bagaimana mungkin kamu menyebutkan Tuhan Yesus Kristus? Nah, itulah antikristus. Kenapa? Kristus itu gelar bagi manusia lemah yang diurapi oleh Tuhan, oleh yang kuat being. Kalau bahasa Yunani-nya Kristos, Aramnya Mesio, Ibrani-nya Hamasiyah, bahasa Arab Al-Masih. Dalam Islam ada Dajjal juga, Dajjal Al-Masih. Karena apa? Diurapi. Ingat, Kristus adalah makhluk lemah yang diurapi oleh yang berkuasa. Itulah Kristus. Kalau kamu mengatakan Tuhan Yesus Kristus, artinya kamu menyamakan derajat Kristus sama Theos. Kamu merendahkan derajat Tuhan. Nah, itu kan dor tuh. Ketik dor di bawah tuh, biar ini dia. Nah, bagaimana melogikakannya? Oke, di Al-Qasas ayat 1, Qul ahad. Ya kan sudah aku jelaskan di situ. Artinya Allah itu Maha Esa, tidak tersusun, tidak terbilang. Karena apa? Kalau berbilang dalam susunan, artinya dia itu perlu bagian lain. Nah, sementara Allah ini benar-benar zat ya, bukan zat, yang dia tidak memerlukan bagian. Karena apa? Dia Maha Esa pada zatnya, Maha Esa pada sifatnya, Maha Esa pada perbuatannya. Kalau kita menggunakan logika dalam epistemik atau melogikakan ontologi, itu artinya Maha Esa pada zatnya. Artinya zatnya tidak tersusun dari beberapa zat, dari beberapa bagian. Maha Esa pada sifatnya, artinya dia tidak memerlukan sifat makhluk yang menyamainya. Maha Esa pada perbuatannya, artinya gak ada satu makhluk pun yang menyamain sifatnya. Berbeda dengan Tuhan Anda. Dari sifat ada yang sama, bentuk ada yang sama, bahkan dari sifatnya perkataan ada yang sama. Nah, yang saya tegaskan dari kamu dari awal adalah, saya gak peduli mau apapun alasan kamu, ayat mana. Pertanyaan saya satu, kalau yang kamu tuhankan Yesus bukan Bapa. Satu, pertanyaan saya simpel, apa yang sudah diciptakan sama Yesus? Itu saja. Tolong berikan ayat yang tegas. Nah, seperti di Al-Quran. Tegas Al-Quran tuh mengatakan ayatnya gitu loh. Al-Quran tuh benar-benar kitab yang sama sekali gak ada kesalahan gitu loh. Gak ada kecacatan di dalamnya. Itu aku minta apa tuh? Aku tantang kamu tuh. Seperti Allah menantang. Thank you. 3 menit. Silahkan ke... Oke, sebelum ke Bang Kores. Akhirnya aku sampai. Sabar Om Bus. Sebelum ke Bang Kores, saya mau ini ya, kasih tahu kepada teman-teman yang di bawah, kalau merasa puas roomnya jangan lupa tap-tap supaya jangan rungkat. Kalau tidak puas nggak usah di tap-tap. Silahkan buat teman-teman Kristen yang merasa Kristen di bawah supaya menemani si Hale, jangan sampai 2 lawan 1. Silakan Pak Bang Kores, 3 menit waktu saya berikan. Ya, jadi udah terbukti ya, ketika Tuhan itu maha kaya, maka Tuhan itu nggak minta-minta dia. Dan kalau misalnya nggak dipinjemin, Tuhan itu akan membalaskan dengan yang lebih baik gitu, pinjaman yang diberikan. Tapi ketika tidak dipinjamkan, dia tidak membunuh gitu. Contoh di mana Tuhan yang kalau tidak dipinjemin apa gitu, dia membunuh. Itu ada di Lukas 19 ya. Nah, di sini di Lukas 19 bisa kita lihat perumpamaan tentang uang mina. Di sini dikatakan begini di Lukas 19:20-nya. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang?" Ini pinjol. "Maka sekembaliku dari sana mengembalikan serta dengan bunganya." Wah, udah pinjol, debt collector lagi. Terus apa di 27-nya? "Akan tetapi semua seturuku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Ini Tuhan apa ini? Kalau nggak dikasih pinjaman kau bunuhin orang. Ini pinjol kerajaan sorga yang kayak begini nih.
Itulah kenapa kawan-kawan kita harus melihat karakter bisa orang yang dikasih pinjam itu main bunuh-bunuh kalau tidak dipinjemin. Itu kita bisa lihat di Filipi 2 nomor 6. Di sini dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maksudnya apa? Matthew Henry, seorang penjelas pengabar Injil terkenal di Inggris, mengatakan begini. Maksudnya dia itu hidupnya begini nih. Siapa Tuhannya orang Kristen itu? Tunggu, mana dia? Ini dia. Nah ini, jadi ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya dan hidup dari sedekah. Ini Tuhan bukan maha kaya ini. Yesusnya orang Kristen hidupnya dari sedekah. Hidup dari sedekah ini. Kayak mana sih? Masa yang kayak gini Tuhan? Tuhan itu nggak hidup dari sedekah. Tuhan itu maha hidup dan maha kaya, tidak hidup dari sedekah. Belum nanti dari Profesor John Taylor ya, di sini kita lihat. Profesor John Taylor berkata gitu, Yesus, informasi dari Celsus bahwa Yesus itu keliling-keliling dengan cara yang menyedihkan di mata semua orang, dan dia mendapatkan hidupnya dengan cara yang sangat menjijikan, di mana dia mendapatkan penghidupannya dengan cara minta-minta dan menerima donasi. Astagfirullah. Ayolah kawan-kawan Kristen berpikir. Yesus kalian itu seperti yang dikatakan Matthew Henry dan Profesor John Taylor, hidupnya dari donasi. Oke. Kalau manusia donasi masih maklum lah. Ini Tuhan hidup dari donasi, lu bayangin. Udah gitu minta-minta lagi, begging. Begging ini pengemis ya, minta-minta dia. Ya. Oke. Itu sudah. Thank you. Thank you, sama-sama dari ini. Bisa aku ya. Ken. Oke, semua dua orang ya, 3 menit nanti Christian ataupun siapa bergantian sama Tristan ataupun sama si Tata gitu ya. Yang penting dua orang biar jangan ini ya sampai lupa apa yang disampaikan gitu ya. Silakan Ombus. Tapi keren sih. Aku tadi kemakan waktu, sorry ya, beli saksang tadi sama BPK, nanti masak saksang soalnya aku. Jadi gini Bang Kores memang oke lah pintar, tapi terlalu pintar sih Bang. Karena apa? Abang tuh mengutip pernyataan seseorang Bang, yang tidak itu dan tidak itu tidak dibenarkan oleh yang ada di gereja-gereja, pernyataan itu sendiri gitu. Itu sama dengan istilahnya konspirasi gitu. Kayak narasi tesis di kampus gitu loh, Kores. Maksudnya gini loh, kalau abang mau menganatema ataupun membuat suatu pernyataan, coba itu, apalagi pernyataan yang barusan ya, coba itu yang dari Alkitab gitu kan, yang langsung berupa itu hukum atau aturan tetapan gitu. Jangan langsung ngada-ngada lah Bang gitu. Sama aja nanti aku di saat mengeluarkan persepsi bahwasannya kalian tuh menyembah batu Bang, karena sesuai dengan Al-Hadid ayat 3, johirnya Allah itu nggak pernah nampak sampai sekarang. Tapi yang lucunya, batu itu di saat kalian cium-cium ulus-ulus bisa menghapus dosa sejadi-jadinya, dan itu fakta videonya. Sementara nggak ada pernah Allah tertulis hanya mengampuni. Tidak ada Allah itu di Quran satupun ataupun di hadis tertulis Allah bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Malah batu yang bisa gitu. Jangan bawa ke situ Bang, bisa rancu nanti gitu. Nah aku tadi pernyataan di saat di jalan tadi, aku tertarik dengan pernyataanmu si Christian ya. Di saat kau bilang iblis aja bisa menggoda Tuhan ya. Di situ tertulis di ayat itu, jika engkau anak Allah. Iblis sudah melakukan pernyataan, jika engkau anak Allah. Ada pernyataan iblis di situ. Dia mengakui anak Allah itu siapa. Nah, satu sisi kalian Kristen kau ya, buat coba bedakan Tuhan antara Allah. Itu ajarkan dulu ke adik-adikmu lah, aku bilang kayak gitu, ke teman-temanmu yang lain. Kalau yang level yang agak-agak newbie gitu, yang bertanya tentang Alkitab tapi tidak tahu membedakan mana Tuhan, mana Allah. Sampai sekarang itu masih jong gitu ya, kebanyakan. Dan yang kedua, Bang Kores tadi bilang, tunjukkan Tuhan yang benar, Kristen juga Tuhan yang benar. Kalau Tuhan kalian menyuruh bunuh diri itu adalah amal, itu bagaimana menurutmu? Baik nggak itu? Tadi udah menyesatkan ya. Allah itu menyesatkan iblis. Iblis itu menyesatkan manusia. Sama-sama kita tahu sebagai umat manusia yang punya akal dan punya pikiran, sesuai dengan logika yang kau bilang tadi Kristen, ya. Yang menyesatkan itu adalah jahat, buruk gitu. Kita lihat objeknya siapa yang menyesatkan di situ. Di Maryam 8:3 Allahmu mengutus setan-setan untuk berbuat kepada orang-orang kafir, untuk orang-orang kafir ini berbuat maksiat sejadi-jadinya. Oke, yang menyesatkan iblis ini siapa? Allah. Yang menyesatkan manusia siapa? Iblis, menurut logika kan gitu. Udah. Dan aku tertarik juga dengan poin, aku korelasikan mana Tuhan yang benar kau bilang. Kalau ada Tuhan menyuruh orang bunuh diri dan itu merupakan amal baik katanya, bagaimana menurut kalian secara logika? Ada ayatnya itu di Quran.
Oke, cukup. Itu di Al-Baqarah ayat 54. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menjolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Oleh karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu dan pandangan penciptamu, dia dan menerima tobatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang." Dan juga ada di Oke. An-Nisa 66. Oke, 3 menit. Mudah-mudahan nanti si Christian sama Istiar menanggapi ini ya, ataupun Tristan. Silakan Haleh. Baik, saya jawab. Ketika si Kristen ini bertanya, di mana kuasa Tuhan Yesus mau apakah yang dia ciptakan? Oke, kita baca ya, Yohanes 1 ayat 1. Di sana dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman, bersama dengan Allah. Dengarkan baik-baik. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu siapakah yang menuju manusia, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman. Ada di Yohanes 1 ayat 14-nya. Maka firman itu menjadi manusia. Artinya, ketika di dalam penciptaan, kita lihat di Kejadian, ya, Kejadian 1. Dengarkan baik-baik. Pada mulanya Allah, aku jadi ikut-ikutan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa tadi dikatakan di Yohanes 1 ayat 1? Bahwa firman bersama-sama dengan Allah. Jadi ketika Allah menciptakan bumi berarti bersama-sama dengan firman. Ya, pintar dikit lah. Pantas kamu lompat pagar dari Kristen. Oke? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menuju samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Disinilah permulaan penciptaan itu. Oke? Maka ketika firman itu telah nuzul menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan kembali konteks dalam hal penciptaan alam semesta, maka ada di Kejadian 1. Maka dijawab oleh Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi bersama-sama dengan firman-Nya. Terjawab. Oke, Christian? Oke, kalau nggak pintar tahankan di situ. Kemudian apa tadi ya? Saya hampir lupa. Oh ya, saya sedikit agak minta maaf sama Kores ya, karena teman saya si Ombus-Ombus ini apologet baru ya, tetapi begitu menghantam kamu. Saya minta maaf bro, itu memang sangat menyakitkan ya. Pelan-pelan aja Ombus ya, supaya agak bernapas mereka ya. Kemudian saya tanggapin dulu, ini masalah Maha Esa. Ini belum kamu jawab loh Chris. Kalau Allah kamu Maha Esa, kamu paham gak Esa? Sementara di dalam Al-Quranmu setiap hal yang menciptakan atau perintah atau pesan di sana selalu menggunakan kata kami, ya. Itu kau jelaskan dulu nanti sama saya. Kemudian kalau kau katakan tidak tersusun, tidak menyamai sifat, aduh, jangan begitu dong. Kalau sama sekali kamu tidak ingin bicara konteks ketuhanan kamu, maka gunakan ayat yang tepat adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Artinya, stop kamu bicara Allahmu. Selagi kamu berbicara sifat berarti kamu melanggar laisa kamitslihi syai'un. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Lalu kamu bicara sifat. Bukankah manusia punya sifat? Punya. Jadi kamu kalau mau pinter supaya Allahmu itu esa, tidak tercela, tidak tertuntut menjadi praduga tak bersalah Allahmu di sana, maka gunakan ayat yang benar, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Stop kamu bicara Allahmu. Karena setiap kau bicara tentang Allahmu, Allah Maha Besar, artinya konteks Maha Besar pasti ada tolak ukurnya kebesarannya sampai di mana. Ketika engkau bicara sifat, artinya kau telah menyamakan dengan manusia, karena manusia punya sifat. 3 menit. Ya, ya begitu kira-kira. Oh, sedikit lagi, cukup. masih ada waktu. Masih ada. Udah lewat, selesai? udah lewat 20. Oh, mau si Kuku Oke, menggebu-gebu ya guys ya. Oke, kita beri semangat buat teman-teman kita yang di atas narasumber ya. Sekarang waktunya buat Bang Kores sama si Christian, siapa duluan nih? Gua dulu ya, akhir Chris ya. Oke, Kores duluan ya. Ini Oke, guys, kita jangan lupa harus tap-tap melakukan ya, pewartaan sambil dengan tap-tap. indah ini. Ya. Oke, silakan. Nah, jadi posisinya begini ya. Kalau ditanya itu baik nggak sih buat kita? Ya itu baik gitu. Ketika sudah menyembah anak lembu ini di atasnya anak domba ya, anak lembu, maka itu untuk Tuhan itu ya kamu mending tobat dan bunuh diri sana, gitu. Karena itu lebih baik bagimu, gitu. Karena lo anak domba, lo ada anak domba lagi, anak lembu lo ada kelaminnya, kakinya 4 disembah. Ini kan penghujatan ini.
Belum nanti kalau di Kristen anak domba dikawini lagi. Ini apa coba? Makanya lebih baik bunuh diri. Yang gua heran kawan-kawan Kristen, kenapa Yesus malah menjiplak gitu, suruh bunuh diri juga. Di Matius 18 nomor 9. Di sini dikatakan mana dia? Nah ini, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Kok ngejiplak? Atau Onbus belum tamat baca perjanjian baru? Mohon maaf ya kawan-kawan Kristen kalau datanya Kores menyakiti. Karena memang ini perjanjian baru menjiplak Al-Quran ini. Di Arab baru ada abad ke-9. Jadi ini baru ditaruh ini, ya. Kok ada ini disuruh bunuh diri sama Yesus? Kenapa ini? Kalau katanya orang Kristen 2023 itu tidak baik, kenapa dijiplak sama Yesus? Kenapa Yesus menjiplak? Karena Yesus kurang nutrisi. Dia hidup dari donasi, minta makan aja kepada murid-muridnya. Bukan dia yang memberi makan murid-muridnya, tapi dia minta makan kepada murid-muridnya. Itu perlu dipahami. Lalu berikutnya soal menghapus batu, dosa menghapus habis-habisnya gitu. Ya, karena itu kan meneruskan Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Perhatikan di sini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya ke dalam mulutku serta berkata, dosamu telah diampuni. Loh. Kok ada batu bara, ada hajar aswad bisa menghapus? Artinya Tuhannya Kristen cuma setara batu. Kalau setara batu ngapain disembah? Setara batu. Mohon maaf sekali lagi kalau perkataan Kores menyakiti batin kekristenan dan Kores tidak bisa disentuh. Lanjut ya. Ini kalau nggak percaya ya, kalau kita ketik ini kita buang lah. Kita bara doang. Oh, batu. Ini batu cuma segini doang bisa ngalahin Tuhannya orang Kristen. Orangnya Kristen itu mesti capek-capek disalib dulu baru bisa menebus dosa. Ini dicipok-cipok sama Nabi Yesaya, dosanya diampuni. Ini selamat datang di kebenaran. Kita kembali ya ke Maha Kaya. Tuhan yang benar itu Maha Kaya. Kalau Tuhan yang minta-minta itu berhala. Kalau Tuhan ada minta-minta itu apa? Berhala. Datanya di mana? Di sini. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku, minta dibeliin tebu Tuhannya. Satu, ini bapak ya, ini bapaknya. Masa engkau tidak mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Rumah, minta dibikinin rumah. Nah itu bapaknya. Ini lihat ini kelakuan anaknya, Adakah padamu makanan? Minta makan anaknya, bapak anak sama-sama minta donasi. Astagfirullah kawan-kawan. Mohon maaf kalau aku menyakiti perkataan-perkataan dari kalian. Thank you. Oke. Silakan Christian atau Tristan mau gantian? Mau kasih kesempatan buat Tristan? Saya Cuma dulu. aku mau nambah aku dikit aja. Tapi menurut si Boker Permanen sama Rifa, Tuhannya takut berada di WC. Jadi Tuhannya nak mampu hadir di WC. Oke, sebentar Papa Jahat, saya tidak tahu kamu di posisi mana sebenarnya, masih buram-buram, jadi sulit sih untuk memberikan kamu waktu ini. Tuhan yang takut berada di satu tempat di muka bumi itu termasuk WC itu tuh kayaknya Tuhannya nggak bener itu. Coba cari Tuhan yang lain. Oke. Iklan ya. Silakan atau Tristan ataupun Christian. Saya dulu lah. Gini, saya minta Oke, 4 menit ya mungkin ya, karena saya nanti 3 mau ke menit. Gereja Alif. Hal wajib harus 3 menit doang, Tris. Oke, baiklah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya, kita haha dulu ya, karena di Raja Debat stand up tadi tuh, kita ketawai lah, menghargain. Nah, sejak kapan ada batu menghapuskan dosa gitu? Nah, hajar aswad yang kamu ketahui itu yang mana? Batu besar tuh atau yang lingkaran besinya itu? Hajar aswad yang asli itu dia kecil-kecil batu ya, diletak dalam batu. Nah, makanya pahamin dulu gitu loh. Atau minimal kamu ke Mekah dulu biar tahu gitu. Makanya kalau nggak tahu, tapi sok tahu, ketahuan nanti orang. Nah, karena apa? Kita mengikuti sunnah Rasul bukan menghapus dosa, bukan menyembah. Karena ada sunnah filiyah, sunnah qauliyah, sunnah takariyah, ada sunnah jibiliyah. Kita mengikuti apa perkataan Nabi. Bahkan Umar mengatakan, jika bukan karena Nabi Muhammad mencium, aku nggak akan menciummu. Gitu loh. Karena itu dari surga. Siapa sih nggak pengen bareng surga gitu loh. Setidak kita melihatnya, oh ini dari surga gitu. Nah, kalau kamu mengatakan, tuh harus Esa harus ini, ya aku jadi teringat ke ayat Yohanes 5 ayat 37. Bapa sendiri yang mengutus aku, memberi kesaksian mengenal aku, karena kamu gak akan pernah mendengar suaranya, apalagi melihat rupanya.
Jelas di situ. Nah, kalau tadi melihat Bung Kores memang bawakan ayat itu, ya benar. Memang banyak ayat-ayat seperti yang kata Bung Kores untuk menyakiti anak-anak lagi dan wanita ada di mana? Di Samuel 15 ayat 3. Pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang lagi menyusuin, lembu, domba, unta ataupun keledai. Bayangkan, kejam banget itu. Kejam. Makanya kok tadi bawa pada mula adalah firman. Oke, siap-siap bilang doa di bawah. Pada mula adalah firman. Firman itu bla 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 bla. Nah, apakah itu artinya Yesus Tuhan? Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu perkataan. Perkataan itu apa? Ucapan dari siapa? Dari Allah. Nggak ada yang salah. Yang salah di mana? Yang salah itu di otak, kepala, doktrin gereja. Kan mana? Mau dibawa ke ayat 14. Itu tuh menyesatkan. Karena apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Artinya apa? Yang dimaksud situ kan firman Allah turun kepada manusia. Manusia siapa? Nabi, utusan. Agar apa? Agar para nabi ini menyampaikan ulang apa yang difirmankan oleh Tuhan tadi. Nah, kalau kamu mau lebih jelasnya, ada di mana? Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka yang telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Artinya, setiap di mulut para utusan ini ada firman Tuhan. Para utusan ini berbicara bukan dari hatinya, bukan dari kehendaknya sendiri, tapi ada firman Tuhan. Makanya kan dibuatkan di Ulangan 18 ayat 18 itu, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Akulah yang menaruh firmanku dalammu, gitu loh. Akulah yang menaruh firmanku dalam mulutnya. Ia akan mengatakan kepadanya, merekalah segala yang kuperintahkan kepadanya. Jelas, Bung. Di situ artinya firman ini adalah utusan Tuhan dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, ketampol kan sendiri kan. Nah, dor-dor lah di bawah. Makanya tegas lah kayak di Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni 3 menit. salatil zikri, di situ loh. Jelas di situ. Ya, baik. Oke. Saya izin dulu ya. Thank mau you. mute ya, mau ke gereja Aliklas, Bung. Bung? Mungkin dua Siap. menit saya pikirkan sama saudara saya, Aki Kores. Silakan. Oke, ada Tristan sama Dor. Kores nanti. Ya, saya sapa dulu intelijen, pasti ini orang Kristen. Shalom. Ya, shalom, selamat. Oke, nanti bisa bergantian dengan Om Bus ya, yang pasti. Aman. Oke, siap, silakan. Siapa yang duluan, Raja Debat atau Intelligence atau Om Bus? Giliran aku kan? Iya, dua orang. Naikin yang ada logo-logo gitu ya, biar lebih ini. Kayaknya yang banyak logo ini kayaknya cerdas dan banyak typing di bawah. Itu udah ada Bang Kores tuh pakai logo. Yang pakai logo naik dong ke atas. Benda tuh kalian cerdas, typing aja di bawah. Kasihan Oke, silakan. Oke, ini aku dulu ya, Bang Raja Debat ya. Sebentar ya, aku ngikutin alurnya si Kores dulu nih, dia kan pakar sejarah, ahli buku-bukuan katanya. Nah jadi gini, aku ada beberapa nih kemarin baru nemuin ya gitu kan, bahwasannya buku dongeng The Second Treatise of the Great Set gitu. Ide bahwa orang lain yang menggantikan Yesus disalib berasal dari dongeng aprok itu kan Gnostik, berjudul The Second Treatise of the Great Set yang dikarang oleh bidat Gnostik pada abad ketiga. Dongeng ini dianggap itu, Zulkarnain pergi ke lumpur hitam, tempat matahari terbenam, dan bertemu dengan orang-orang di tempat matahari terbit. Jika teman-teman mau bukunya, itu ada buku dongeng The Alexander Romance in Persia and the East. Oke? Itu dikorelasikan dengan apa? QS 18 ayat 83 sampai 91. Itu tertulis itu kisah itu. Di QS 18 ayat 83 91. Duar, tulislah duar di bawah dulu. Aku kan ngikutin Kores nih gayanya ya. Ada lagi dongeng karangan orang Kristen Yunani pada abad pertama. Judul bukunya adalah The Testament of Solomon. Jadi di QS 34 ayat 12 ayat 13 di situ tentang Sulaiman ya. Sulaiman mempekerjakan dia untuk membuat bangunan. Sulaiman yang dimaksud di situ adalah Raja Salomo dari Israel yang membangun bait suci. Tetapi ide kisah Sulaiman mempekerjakan para jin untuk membuat bangunan berasal dari dongeng yang berjudul The Testament of Solomon. Oke? Itu baru yang The Life of Adam and Eve. The Life of Adam and Eve itu first century English translation, itu adalah salah satu cerita bahwasannya lah ya, katanya Isa lahir di bawah pohon korma. Itu cerita juga.
Itu yang buat orang Kristen Yunani. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan Bang Kores. Aku ngikutin polamu. Karena itu buku juga, itu ada cerita bulan bukunya juga ada. Dan ada korelasinya di ayat-ayat yang tadi aku sebutkan Bang Kores. Aku ikutin polamu Bang. Aduh, selamat datang di kebenaran lah kalau gitu. Ya, 1 menit lagi. Oh 1 menit lagi. Nah oke, masuk lagi tadi ke Christian ya udah pergi pula. Nah Bang Kores, abang kan orang intelektual tinggi gitu. Tolonglah memakai pedoman itu apa yang tertulis Bang. Jangan duar selamat datang di kebenaran. Tapi abang bawakan tesis-tesis dari seorang gitu, dari personal. Karena apa? Aku bisa aja buat tesis gitu, buat tesis dari mulai dari 666 atau 66 ayat itu, ataupun dari mulai Kejadian sampai Wahyu, aku bisa aja buat tesis ilmiah melalui pengalaman pemikiran aku sendiri gitu. Dan itu bisa jadi pernyataan dan juga bisa jadi ketetapan. Tapi itu kan personal, pribadiku, nggak menyeluruh. Tolong seperti itu Bang. Karena Bang kebiasaan sih, aku sering dengar khotbah gitu ya Bang ya. Khotbah atau apa sih namanya gitu. Tapi Abang sering membawakan satu buku jadi konsep kebenaran gitu. Sementara yang kita tahu, tesis itu kan butuh, tesis ilmiah itu butuh pembenaran dari sejarah dan fakta gitu. 3 menit. Oke, itu aja sih dari aku bawakan itu ya. Makasih. Oke, terima kasih sama-sama Ambus. Apalagi Bapak sebelum ke Raja Debat ada apa? Dikit aja. Untung Ombus tidak menampilkan 8 ciri-ciri nabi palsu. Karena bisa dipenjara dia nanti. Bahaya. Oke, thank you. Oke, silakan Raja Debat atau intelijen. Saya dulu ya. Ya Oke, semoga silakan. saya alami tadi ya, nggak dialami papa jahat ya. Ketika si Kores mengatakan Yesus menjiplak Al-Quran gitu ya, saya ngakak sengakaknya tadi kan. Jadi dia ingin mengatakan, Raja Debat, Islam itu lebih dulu loh dari Kristen. Sorry, aku ngakak loh. Ini pernyataan konyol yang mengaku debater gitu loh. Dia mengatakan Yesus menjiplak dari Al-Quran. Berarti lebih dulu lahir si Nabi Muhammad daripada Yesus. Ini luar binasa ini pernyataan konyol seperti ini teman-teman ya. Saya mau ngakak gitu loh. Ya, bahkan yang dia kutip ayat-ayat tadi sebenarnya menggampar diri dia sendiri. Cuma karena dia menggunakan ilmu jurus mabuk, dia nggak sadar bahwa dia menamparin pipinya ketepak gitu ya, sambil dia tertawa gitu loh. Ya, ini sangat lucu memang ya. Kemudian gini loh, sebenarnya masalah tentang harta tadi ya, sebenarnya poinnya udah terjawab. Tetapi saya lihat memang Anda berusaha untuk kabur dari tema topik kita bahwa mengenal Tuhan yang benar gitu loh. Mungkin kamu sudah tahu kalau sempat nanti Raja Debat ini mempertanyakan wujud johirnya Allah saya, mampuslah saya. Maka kamu coba bernarasi liar kemana-mana gitu loh, nggak terarah. Artinya kamu lebih memilih tentang benda-benda gitu loh. Ya dah? Ini sangat membuat malu dirimu loh. Ya, sampai kamu ingin mengatakan bahwa duluan ya Nabi Muhammad itu lahir daripada Yesus. Aduh, coba deh nanti jangan banyak-banyak minum lah ya. Kalau kamu lagi mabuk naik jadi nggak nyambung gitu loh. Ya kemudian begini, si Kristen tadi mana? Dia udah kabur ya. Gini loh Kristen. Makanya kamu itu mungkin saya paham perasaan kamu nggak terima ya toh bahwa batu itu menghapus dosa. Itu lengkap loh banyak di hadis ya. Lengkap, bahkan saya bisa tunjukkan nanti hadis itu bahwa batu itu akan punya mulut, akan punya tangan. Ya. Makanya kamu kan baru, ini sebenarnya gini maaf ya. Ketika saya sebenarnya meladenin Anda dalam diskusi, sebenarnya saya sudah merendahkan diri saya. Karena kamu baru melompat ke sana, ya toh ngaji aja belum bisa. Apalagi tahu tentang hadismu, ayat Al-Qur'anmu. Ya, jadi nggak apa-apa lah, kamu saya anggap selingan lah untuk memberi semangat sama Kores. Oke, nah sekarang kita mau ke poinnya nih Kores. Tunjukkan sama saya fakta, ya, dalam pengajaran mengenal Allah yang benar itu. Bagaimana kamu mengenal Allahmu yang benar, jikalau kamu tidak mengenal Allahmu yang johir? Jikalau kamu telah mengenal Allahmu yang johir, tolong jelaskan kepada kami siapakah sosok Allahmu yang johir itu. Sebab jangan sampai saya nanti bernarasi akibat kamu tidak bisa menunjukkan Allah johirmu, bahwa ternyata yang kau sembah selama ini hanyalah sebatas lafaz. Ingat, jangan sampai saya narasikan bahwa kamu hanya menyembah sebatas lafaz. Ya, itu sama saja konon katanya seperti dongeng-dongeng tanpa ada pembuktian. Sedangkan ketuhanan kekristenan telah membuktikan bahwa Dia maha kuasa, bahwa Dia pernah nuzul, firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah sekarang
Apa bukti fakta agar aku Oke. percaya bahwa Allahmu itu ada? Silakan, apa itu 3 Allah menit Johirmu? habis. Ya, mudah-mudahan dicatat dan dijawab. Silakan Kristen ataupun Iya. Kores. Ya, aku dulu ya. Ini Oke, Kores apa dulu. ya? Argumen-argumen Kores ini pada dihindari ya. Misalnya Yesus hidup dari donasi, Yesus minta makan gitu kan. Terus Yesus ketahuan nyuruh orang bunuh diri, itu kan nggak baik kalau kata Om Gus itu. Pada dihindari-hindari ya. Pada bikin topik-topik baru semua ya. Tadi bagus banget Om Bus, gue suka banget ketika lu bawakan Testament of Solomon sama Infancy of Gospel. Ini siapa namanya? Di pause dulu dong waktunya. Host, di mute, noise. Ya, siapa? Saya yang noise kah? Iya, ngakmuk gitu dia suaranya. Itu bagus, mantap. Masih cek 1 2. Oh ya, Oke, bagus. Udah aman? Nah, aman. Nah, ini sini lihat sini Om Bus, sini kita lihat sini. Testament of Solomon. Masih, Bre. Oke, lanjut. Saya mute. Cek. Mantap. Di sini ya Testament of Solomon, dating back abad pertama ya di sini ya. Bagus, abad pertama. Siap, mantap. Infancy of Gospel, abad kedua around 180. Oh, siap, bagus. Mantap gitu. Terus kenapa ini Magdalene Papyrus itu adalah papirus Matius yang tertua, baru ada abad kedua sama ketiga. Dar. Selamat datang di kebenaran. Ini lihat robek-robek dimakan kambing. Cuma 3 doang. Gimana lu tahu cerita Yesus kalau cuma 3 biji doang? Abad ketiga lagi paling tua. 1 ya Matius ini. Menjiplak artinya Matius. Sekarang kita lihat papirusnya Lukas. Papirus P75. Abad ketiga tuh. Cuma selembar juga. Kok bisa-bisanya Testament of Solomon dibikin dongeng padahal abad pertama? Kitab lu ini abad ketiga, yang tadi pertama abad kedua. Nah, sekarang kita ke Markus. Ini juga robek 2 kayak extra cam. Nih, apa nih? Abad kedua dan abad ketiga. Dar. Jadi yang dongeng yang mana? Oh, Yohanes, mungkin Yohanes yang ada ayat-ayat aku dan Bapa adalah satu. Kita coba lihat dulu. Anjir. Segede gini bisa nyeritain Yesus. Abad keberapa nih paling tua? Abad kedua. Aduh, setara sama Infancy Gospel of Thomas. Bisa gitu ya? Kitab suci bisa segede gini loh nyeritain Yesus loh. Mantap. Thank you datanya Mbak Ibre ya. Jadi tolong dipikir-pikir kalau mau bahas manuskrip sama Kores. Kami sudah tahu data kalian kebenarannya itu abad-abad ke-2 dan ke-3. Gimana caranya orang-orang Yunani abad kedua dan ketiga menceritakan Yesus yang abad pertama? Gimana caranya? Jadi di sini siapa yang dongeng? Belum lagi Matius yang abad kedua ada cerita Matius 29-nya. Ada bintang berhenti di atas rumah Yesus. Lo bintang berhenti di atas rumah aja apa nggak dongeng itu? Bintang berhenti di atas rumah itu anak di dalamnya meleleh, Bre. Meledak bumi kalau ada bintang berhenti di atas rumah. Ya, Om Bus ya. Jadi mohon maaf, sesembahannya Hale, Om Bus, gua acak-acak dan nggak bisa menjawab semua argumen gua di awal, itu membuat sakit hati kawan-kawan Karisteng. Mohon maaf Hale, ya, mohon maaf banget gitu. Sekarang kita lanjut lagi. Gue lagi pengen bahas ini nih, lagi pengen bahas bahwa Allah menyesatkan orang-orang kafir nih. Nah, kan Allah menyesatkan orang-orang kafir. Kenapa kalau di Karisten ini bapaknya Yesus kok malah ditipu sama orang-orang terkutuk ya? Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Loh kok bisa tertipu-tipu begini Tuhan ya? Tuhan kok korban penipuan Tuhan? Oh, nanti gua ada data Tuhannya korban pelecehan seksual ya, nanti tapi setelah itu. Silahkan 3 menit dijawab. selesai. Oke, silakan Tristan atau Christian. Kalau nggak ada, biar langsung sama Kristen. Isiannya mana? Waktunya belum jalan kan? Ya, silakan. Belum akhir Tristan. Langsung dibahas aja ini. Tuhan bener. Oke. Jadi tadi tuduhan bunuh diri. Sebenarnya di bundir ya, di Keluaran 20 32 ayat 28. Di situ dikatakan lalu matilah kira-kira 3.000 orang Lewi. Mereka mengikuti apa yang dikatakan Moses. Memang Moses memerintahkan kaumnya untuk bundir. Ini kan ngawur ini. Makanya ini debat terbaru ya. Baru muncul ya. Coba baca dulu Bibelnya ya. Sebenarnya ajaran bundir ini adanya di kalian. Jika itu Samson ya, itu bundir juga, menghancurkan istana loh, 3.000 orang Filistin itu mati.
karena kena timpa di atap. Kemudian Tuhannya juga di Lukas 23:33, anak manusia akan apa di situ? Anak manusia akan Mesias akan menderita, mati, bangkit pada hari ketiga, mati gitu. Kemudian di Lukas 13:28 dikatakan, udah lama nggak debat ini. Anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Jadi Yesus di sini bundir sebenarnya. Bahkan di Yohanes 10 dikatakan, aku dapat menyerahkan dan mengambil kembali nyawaku. Yohanes 19:30, dia menyerahkan nyawanya. Lalu, oh ini kan bundir ini. Jadi Roma 8 nomor 1, barang siapa yang hidup dalam Kristus, maka tidak akan dihukum. 1 Korintus 6:12, segalanya halal bagiku. Berarti kalian tuh halal bundir. Dan dianjurkan untuk bundir, karena Tuhannya bundir. Yohanes 14:12, kerjakanlah seperti aku kerjakan, dan kerjakanlah seperti dan lebih besar lagi gitu. Harusnya kalian harus bundir, mengikuti Yesus. Ya, oke guys. Nah, kemudian ini si Haliluyang ini mengatakan Allah Zahir. Zahir itu maksudnya ketika ada yang nyata, maka laisa kamisi syai'un, maka Allah yang menyatakan. Yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu. Nyata apa? Ciptaannya ini. Nah kemudian nanti jangan sampai kami bisa tidak tahu bagaimana Allah itu. Di Al-Qiyamah 23 dikatakan wa ila rabbiha nazira, dan kepada Rabbnya mereka melihat. Ketika Allah Al-Musawwir di Asar 24, yakni pencipta bentuk, maka Allah bukan bentuk, maka Allah bukan fisik. Lalu bagaimana kami bisa melihat Allah? Kami serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam ini. Gitu loh. Nah, setiap yang tidak ada pasti tidak bisa dilihat, pasti nggak ada. Sebagaimana siapa? Allah Bapa. Tidak ada satupun yang pernah melihat rupa Bapa. Yohanes 1:18. Kemudian Yohanes 5:37. Bapa rupanya tidak pernah kamu lihat. Berarti tidak pernah ada Bapa itu. Kalau Allah bisa dilihat nanti di akhirat, maka Allah ada. Ini perbedaan Tuhan kami dan Tuhan kalian. Tuhan kami nyata, Tuhan kalian nggak nyata. Bapa itu nggak pernah ada sebenarnya. Yang ada Tuhannya Allah, gitu ya. Nah, saya sampai di situ. Lanjut, bro. Oke, pas 3 menit. Tahu kali kok ya waktu ya 3 menit ya. Oke, terima kasih Bang Tristan. Allahnya nyata ya. Yang Johir juga, Bang, saya udah bilang tadi dua orang ya. Jangan dulu ya. Habis ini nanti mungkin gantian sama Tristan ya Bang Taya. Oke, silakan. Oh ya, aku ada sedikit perubahan nih. Apakah kalian mau diintervensi masalah pertanyaan satu aja? Ketika kalian tidak menjawab, saya akan men-stop dan mengingatkan pertanyaan. Apakah kalian mau? Saya usul sekali narasi salah. Gitu. Ketika nanti ibaratnya Tristan bertanya nih, tiba-tiba Kristen kelupaan nih, ataupun Kristen bertanya Islam kelupaan nih, gimana gitu? Mau nggak? Iya. Ya itu bagus. Gua mah nggak akan bertanya di sini. Gua penatua, gua menjelaskan saja di sini. Saya hanya inginkan kalian begini ya, bertanya itu jangan sampai 10. Waktu kalian kan cuma 3 menit. Satu aja, tapi terjawab, bisa dijawab gitu. Jangan sampai 3-4 pertanyaan. Kalian harus sadar waktunya 3 menit. Bagaimana menjawab itu gitu ya. Satu aja pertanyaan. Silakan dari Kristen, waktu diberikan. Raja Debat atau Ombus atau Bang Intelijen. Oke, saya jawab ya. Jadi begini teman-teman, ini yang saya bilang tadi, si Kores ini menggunakan jurus mabuk loh. Kenapa saya bilang jurus mabuk? Dia bicara abad 2. Abad 3 nggak ada problem. Tetapi dia berani mengatakan bahwa si abad 2, si abad mau nyontek ke abad 7 gitu loh. Ini yang saya bilang tadi, dia menampar dirinya sendiri tanpa dia sadar. Ya, innalillahi ini orang sebenarnya. Dia sangat kemudian begini, yang takut dengan narasi Anda, tetapi narasi kamu telah lari dari tema kita. Ya toh, sama saja kalau bernarasi tentang harta tadi, udah saya bilang, ablamu juga bisa saya buktikan. Ya butuh pinjaman, butuh pinjol gitu loh. Ya, bahkan ablamu juga butuh pertolongan supaya kamu ditolong. Tetapi bukan itu konteks tema kita yang awal, tetapi membuktikan Allah yang benar. Ya toh, ini sangat menampar kamu loh.
Barusan kamu mengatakan Yesus mencontek Al-Quran, sementara kamu sendiri telah menjawab abad 2, abad 3. Lalu si abad 7 mengatakan si abad 23 menyontek abad 7. Hancur. Baik. Tetapi begini, Kores. Kalau saya mengambil narasi, ya, saya tidak perlu ambil data-data sampah. Ya, contoh bicara tentang dongeng, saya langsung ambil dari sumbernya, yaitu ayat Al-Qur'anmu yang mengatakan ajaranmu dongeng ada di Al-Furqan ayat 4 dan 5. Sebentar saya bacakan dulu, host. Ya. Oke. Saya bacakan. Jadi jangan Anda alergi gitu loh. Jangan permalukan dirimu. Baik, saya baca Al-Furqan. Kalau saya ngambil data langsung dari sumber. Nggak mau saya ngambil yang di luar-luar. Nanti jadi berpolemik. Oke, sebentar. Saya buka. Oke, surat Al-Furqan ayat 4, dengarkan baik-baik. Dan orang-orang kafir berkata, ini orang Quraisy berada di zamannya Nabi Muhammad. Ini orang yang berada di sana, yang menjadi saksi, yang mengalami. Asli loh ayat Al-Quran. Ya, beda dengan Anda ngambil itu data-data sampah itu, saya nggak masuk sama saya itu, oke? Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Ayat 5-nya, supaya lebih apa? Majlab. Dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Asli dari sumber A1, yaitu ayat Al-Qur'anmu, tanpa saya harus cari data-data sampah. Nggak penting sama saya itu. Ya, ini sangat menampar kamu kalau mabuk kamu sudah hilang. Oke? Kemudian masalah penipuan. Ini saya semakin tertarik ketika kamu bernarasi bahwa Allah itu ditipu. Itu pun berada dalam posisi apa? Perjanjian lama. Bukankah berada posisi perjanjian lama yang dimaksud Taurat itu dan Zabur itu adalah juga kalian narasikan yang ada di dalam itu nabi-nabi itu adalah muslim. Artinya sama aja kau menampar dirimu. Ya, pintar dikit dong. Kemudian kalau bicara tentang penipuan, bukankah kalian sendiri justru menipu Allahmu di An-Nisa 142? Sebentar, stopkan dulu host biar saya baca. Ya, saya pakai dalil. Jangan banyak-banyak pertanyaannya, host. Oh, tidak, saya nggak bertanya, Ini saya nggak menjawab. bertanya. Menjawab dia. Tenang, Komparasi. Tristan, aku kan gurumu, tenanglah. Oke, saya harap jangan ada yang memancing keributan. Waktunya saya berikan pas-pas ya, nggak ada yang saya lebihkan, nggak ada yang semuanya ke saya beri pas-pas. Baik, saya bacakan ya. Bentar dulu, host. Aku mau ganti akun ini. Ini lawan kena ban. Ntar salah. Kau jangan menghujat kau kalau udah ganti akun kayaknya udah mulai panas ini, guys. Ada sedikit masukan buat Bang Hale, kalau berdasarkan data-data yang disampaikan oleh Om Bos, tidak salah sih orang-orang kafir Quraisy itu berkata Al-Quran itu adalah ayat-ayat dongeng. Iya betul, matching dia, jadi matching. Ya, silakan Hale, fokus. Baik, saya bacakan. Iya, masalah penipuan ini. An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Di ayat selanjutnya nanti saya jelaskan ya, saya baca dulu. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud ria di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Artinya apa? Yang sholat di sini siapa? Islam. Oke, saya Yang jalankan. menipu Allah di sini siapa? Islam. Dan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa orang yang menipu itu adalah masuk golongan kafir. Lalu yang kafir sesungguhnya adalah siapa? Islam. Kenapa? Karena dia hendak menipu Allah. Lalu Allah membalas dengan tipuan itu. Ya, saya buka aja ayatnya bahwa Allah membalas tipunya di An-Nahl 126. Maka Allahmu membalas tipuanmu, gitu loh. Ya. Nah, kemudian sebentar, mana tadi? Oh, maksudnya manusia dan Allah saling tipu-menipu. Iya, tipu balas-balasan, ya betul. Selamat datang di kebenaran lah. Sabar PPJ. Nanti kau dihujat dari bawah loh. Oke, nah sekarang kepada si Tristan ya, sayang Tristan dari bawah, semoga dia dengar. Begini loh Tristan, jangan sekali-sekali kamu mengatakan Allahmu nyata, tetapi kamu tidak bisa menjelaskan kepada kita nyata yang bagaimana. Kalau kamu mengatakan bahwa Zohir itu adalah menyatakan dia nyata lalu menciptakan ini segala macam bla bla alam semesta,
Kita bicara pencipta, bukan bicara yang diciptakan. Itu harus Anda pahami dulu. Dan jangan sampai Anda mengatakan bahwa zohir itu ada, tetapi ketika kita pertanyakan apa yang ada itu dalam bentuk apa, kamu nggak bisa menjawab. Maka sampai detik ini saya tantang, siapa yang mampu ya berdebat kepada saya tentang zohir Allahmu. Ini poin 3 menit. sekarang, poin tingkat tingginya kalau kamu mampu, Kores. Oke, terima kasih Hale. Silakan satu lagi narasumber dari Kristen, siapa? Intelijen atau Ombus? Aku dikit ya. Aku 1 menit bisa Bang Intelijen. Bang Intelijen. Ombus ada peringatan ya. Hati-hati menampilkan Lanjut data. aja, Ge. Ketika Ombus mau memberikan kepada intelijen, kamu bilang silakan intelijen lanjut gitu ya. Oke. Aku 1 menit aja Bang Intelijen. Ya, terima kasih nasihatnya Bang PPJ. Sampai 3 menit. Gak apa-apa. Oke, aku 1 menit aja Bang yang ini. Aku nanggapin Tristan ya. Tristan, aku tadi ada kata baru dan lama gitu. Bang, kalau kau lama, kau itu pasti mengerti lah mana kata-kata, mana majas gitu, mana keterangan, mana SPOK lah kalau kau mengaku lama ya. Karena mau lama, mau apa, mau usia kau berapa, nggak menentukan kadar intelektual dalam kau menanggapi sesuatu narasi, Bang. Karena apa? Di saat kau bilang bunuh diri itu menyerahkan nyawa, di situ kau koplak. Koplaknya di mana? Kau nggak tahu berarti subjek, objek, predikat keterangan itu seperti apa. Dan 8 majas yang ada di 8 atau 10 itu majas personifikasi, hiperbola, kejelasan, apa lagi dan kau nggak bakal ngerti di situ karena apa? Kau oke lah kau debat paling lama gitu, mau ratusan juta tahun yang lalu pun kau debat mau apa. Tapi tolong pemikiran tentang subjek, predikat, objek dan keterangan itu dimengerti lah gitu. Bukan masalah kau lebih lama. Ngapain kau lama-lama berak tapi kau gak cebok, kan gitu istilahnya, kan gitu. Oke. Benar nggak? Dan ingat ya, di Lukas ayat 23 ayat 46 itu Tuhan Yesus tidak bunuh diri di situ. Di situ apa? Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan nyawaku." Dan sesudah dia berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Itu clear. Itu bukan bunuh diri. Kalau itu bunuh diri berarti aduh belajar ulang lagi lah, belajar bahasa Indonesia. Itu belajar kalau SPOK itu di kelas 5 SD, majas itu di kelas 2 SMP kalau yang aku ingat. Lanjut Bang Intelijen. Oke, terima kasih. Sebelum dijawab intelijen, ada waktu sekitar 2 menit kurang lagi. Saya harap dia mau menjelaskan tentang meminta rumah dan meminta tebu. Silakan. Hati-hati punya datanya jangan terlalu jujur ya. Ini udah waktunya Muslim atau belum ini? Masih waktunya dari Kristen ada 2 menit lagi. Mohon bersabar ya teman-teman biar dijawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Yang mengatakan baru haleluya bukan gue. Sabar dulu Kristen, saya harap biar kondusif. Silakan Ino. Atau kalau memang belum bisa itu karena terlalu cepat, bilang skip nanti saya jawab gitu. Oh boleh. Sebenarnya sih simpel ya itu ya. Bahwa Oke, silakan. ketika di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Hashem itu untuk mendirikan rumah itu bukan dalam konteks dia itu ingin meminta rumah beneran ya, enggak ya, bahwa itu memang sebagai bangsa pembeda dinyatakan oleh ketika Tuhan itu meminta sesuatu sebagai bukti bangsa pembeda dengan bangsa lain. Itu bisa kita buktikan bagaimana ketika Tuhan itu menuntut sesuatu. Ketika Abraham itu diminta untuk mengorbankan anaknya. Tapi kan Tuhan itu tidak menjadikan ia. Gitu, tidak menggagalkan. Ketika si Ishak itu minta dikorbankan, bukan Ismail ya. Nggak ada cerita Ismail. Kalau Ismail tuh nggak tahu lah ya. Karena kan dari versi cerita bangsa orang Yahudi ini yang punya cerita nih, bukan yang punya yang lain ya. Itu Ismail yang bukan Ismail ya. nendang tanah keluar air itu. Dongeng gitu. Iya Pepe. Jadi itu terbukti. Bagaimana buktinya gini ya, ketika nabi palsu itu yang seperti disebutkan PPJ tadi ya, dia mencoba untuk mengarang kitab suci sendiri. Itu kita buktikan. Nah, nanti saya tantang nih si Kores ataupun si Tristan ya, bagaimana nabi palsu itu mengarang kitab sendiri. Bagaimana konteksnya? Apakah dia mengganti terus mengubah cerita atau seperti apa? Karena saya udah perhatikan juga nama Kores sama Tristan nih. Kemarin di rumah Pak Amir saya tanyakan, cuma nggak ada jawaban. Kores menjawab, oh di kitab itu hanya bla 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 gini gitu. Tapi nggak ada menyebutkan data bahwa. Terima kasih. Saya rasa masalah tentang nabi palsu atau apa kita skip dulu karena ini temanya Tuhan yang benar. Silakan Kores ataupun Tristan. Iya.
Jadi mengenai mana yang nabi palsu, mana yang Tuhan palsu, atau dua-duanya Tuhan dan nabi palsu, itu gue bisa tunjukin datanya kita itu. fokus Tuhan yang benar aja, Res. Oh ya udah. Oke. Yo. Jadi gini ya, ini gara-gara duo ya, Ken, Ombus sama Hale ini kabur-kaburan mulu dari gua. Kabur-kaburan mulu mereka, nyarinya Tristan aja sama Christian Emmanuel aja. Coba kalau gua solo, habis kalian semua itu. Tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Temanya kan Tuhan yang benar ya. Nah sekarang gini loh, ini Hale mungkin nggak nyampe atau malu mengakui. Karena kalau temanya Tuhan yang benar, ya masa Tuhan yang benar hidupnya dari donasi? Masa Tuhan yang benar hidupnya minta makan, minta rumah, minta tebu? Ya otak di mana kawan-kawan? Itu udah terbukti kalau Tuhan kalian itu tidak benar, karena Tuhan kalian minta makan. Itu loh intinya. Sama kayak gini yang zohir ya. Ini gue jawab dulu yang gampang-gampang receh gitu. Dalam Islam kalau Tuhan ada bentuknya patung, kelamin, atau apa binatang, atau manusia, atau foto, itu berhala. Al-Maidah ayat 17. Segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah adalah berhala. Jadi kalau Tuhan zohir ada kelaminnya, berhala itu. Fix ya, gampang banget jawabnya. Terus kayak gini, Yesus mencontek Al-Quran, Hale sakit hati. Ya ini lihat di sini loh bre, ini lo data. Pause dulu ya. Nah lihat di sini. Ah di sini lihat. Yohanes 3:16. Mana dia? Ah, autos gar epeson oteos ton kosmon teos di sini. Teos. Tiba-tiba di Yohanes 3:16 Yesus ngomongnya Allah. Nah ini kan nyontek Yesus. Gimana sih? Susah amat mikir. Makanya jangan menyembah batu penjuru. Mending lu nyembah batu bara yang di Yesaya 6. Yesaya 6 bagus tuh batu baranya. Ada malaikatnya serafim. Batu penjuru itu batu dia, fondasi doang. Lanjut lagi soal host di mute dong. Terus soal dongeng, katanya soal dongeng dalam Al-Quran. Udah jelas ya, Al-Quran tadi PPJ juga bantu Islam, alhamdulillah. Yang ngomong itu orang munafik dan orang kafir gitu. Sekarang kita lihat, kalau di dalam Kristen yang ngomong siapa? Di 1 Timotius 1 nomor 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putus ya. Ini yang ngomong Paulus. Paulus ngomong apa? Silsilah itu dongeng. Silsilah itu di mana? Nih di Matius 1 silsilah Yesus. Lukas 3 silsilah Yesus. Ini kata Paulus dongeng semua. Aduh, Hale, makanya Hale belajar dulu Biblos, belajar dulu ke Kores, 1 jamnya 800.000. Gua kasih tahu dongeng-dongeng di dalam perjanjian baru gitu loh. Paulus ngomong ini dongeng loh silsilah. Ini di apa nah, ini 1 Timotius 1 3-4 ataupun yang sibuk dengan dongeng dan silsilah katanya. Nah, terus berikutnya si Hale mencoba bertakia Korintus padahal ini zaman digital. Anisaya 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendaknya gak dibaca Iwan, hendaknya gak dibaca. Ini mereka masih mencoba, tapi nggak terjadi kan. Berbeda sama Tuhannya orang Kristen yang bapaknya Yesus. Di sini kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ini masa Tuhan yang namanya Tuhan bisa ditipu sama orang terkutuk? Astagfirullah, bre. Ini berhala, bre. Serius. Kalau Tuhan masih bisa kena tipu terus-terusan oleh orang terkutuk, ini berhala. Gitu. Masih berapa lagi waktu gue? Udah habis. Oh ya udah sih. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Nggak ada pertanyaan, gue menjelaskan gue mah. Itu yang satu narasumber untuk dari Kristen Islam siapa? bentar aku nanya itu Kores yang bawakan tadi dari mana Le? Ini waktunya untuk Islam dari Enggak Islam nanya ayatnya yang dibawa Kores tadi aja Le. Sebentar intelijen ya. Timotius 1 Timotius 1 ayat 3 tadi. Bukan yang 1 Timotius 1 itu. bukan yang itu yang menipu aku tadi Le. Kores. Jadi bisa kita jawab gitu loh. Oh, ayatnya katanya Res. Ayatnya Res. Yang mana tadi Res? Oh, itu Maleakhi 39 sama Maleakhi 38 sama 9. Oke, thank you. Oke, thank you. Silakan siapa? Christian atau Arena siapa nih? Aduh. Waktu Kores bilang Tuhan menghidupi dari donasi, kayak lagi ngomongin diri sendiri. Gua Tuhan dong. Enggak apa-apa, ini PPJ nanti gua beli vape-vape di tempat lu di depan masjid kan, aman. Aku melebar orang ini semua. Halo. Oke, siapa ini? Tristan apa Christian? Sian aja lah. Enggak biar yang lain dulu. Saya baru nyimak lagi nih. Lanjut aja dulu. Oke, silakan Tristan.
Ada Gas. ketakutan sih. Ketika Yang Yesus di bawah menyerahkan tolong cek room mulai goyang. Silakan. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, katanya saya nggak paham SPOK. Yang menyatakan Anda tadi baru, bukan saya, tapi haleluya. Saya hanya meneruskan, kalau Anda baru baca Keluaran 32 ayat 28. Kira-kira 3.000 orang Lewi mati mengikuti apa yang dikatakan Musa. Musa yang memerintahkan mereka untuk saling bunuh. Anda membawa Al-Baqarah 54, tadi kan diketawain sama pemirsa di bawah. Sian loh. Nah kemudian ini salah nih Kristen, dia kan bisa mengambil nyawanya sendiri bla bla bla. Bang, itu di Mazmur 78 ayat 33, Allah yang mencabut nyawa mereka. Yesus siapa? Kan kalian katakan Allah. Berarti Yesus mencabut nyawanya sendiri, Bang. Paham ya? Makanya belajar Bible, nafsirnya pakai sistematika. Kecuali Anda tidak menyatakan Yesus itu hakikatnya adalah Allah juga. Firman adalah Allah. Anda melihat firman, firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah, firman telah menjadi manusia. Kan gitu. Ya. Jadi jangan tersinggung deh ya. Itu kan haleluya yang menyatakan Anda tadi seperti itu ya. Nah, kita ke tema aja lagi nih. Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu pernyataan sesuai dengan kenyataan. Kita cek di Bible itu. Ya. Ada tiang api, tiang awan. Mana tiang api, tiang awannya? Kan nggak pernah ada. Kemudian ada dikatakan harimau makan rumput, ular makan debu. Mana? Sampai sekarang nggak ada. Di Kejadian 1:30 dikatakan segala yang ada di darat dan di laut makan daun-daunan yang hijau. Ini kecoa makan daun, ikan paus makan daun, ikan teri makan daun, daun yang hijau. Nah, kemudian dikatakan di Bilangan 23:19, Allah bukannya Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Kejadian 6 nomor 6, lalu menyesallah Tuhan menciptakan manusia. Nah, katanya tadi bukan anak manusia sehingga menyesal. Ini Tuhannya di sini berbicara A, besok B, besoknya lagi C, besoknya lagi D. Ini Tuhannya nggak bener ini, salah ini. Ketika dikatakan di Yesaya 5:16 dikatakan Maha Suci Maha Tinggi. Tapi di Kejadian 11 nomor 5 dikatakan lalu Tuhan turun ke bumi. Biar kota-kota dibangun oleh manusia. Tuhannya turun ke bumi, berarti Tuhan lebih kecil dari bumi. Bumi tempat yang kotor. Maka dikatakan Maha Suci di situ batal. Maha Tinggi di situ batal karena di Keluaran 19:20 turun ke Gunung Sinai. Tapi ada gini Tan. Ini apa-apa. Tan, tapi ada gini Tan. Tapi kan Saya menurut Paus, si Bob ada apa ini? tidak dikit Ada Tiran kok ngomong ini. Lu kenapa? Vape lu nggak ada yang beli? Dikit Sabar, Turun aja dulu. Dikit aja. Setengah menit lagi. Ya nantilah waktu Muslim udah beres sih. Gimana sih? Ini 2000 nih, ini kotak nih buat badut nih. Kita tanggapan Tristan. Aduh, Jadi gini Mbak. Tan. Ya, jadi bau imam kan ini gigi nih. Aduh. Aduh, Tan. Jadi gini Tan. Menurut si Boker, Mas. Boker Permana. Dikasih ngomong badut Tiran. Iya, sebentar dulu Bapak. Nanti gini aja, saya akan berikan waktu, kita setuju ya, kita berikan waktu sama si PPJ juga nanti sekitar. Ya, boleh kalau kayak gitu. Oke. PPJ Badut biar nyela-nyela dulu. mulu gimana sih? Makanya lu Dikit jualan lagi, apa jangan pakai dikit kostum lagi. badut. Biar Tristan bantu sampaikan. Ini Pak Jabal Nur, anaknya ganggu-ganggu dialog nih, Pak Jabal Nur. Setengah menit lagi. Oke, silakan lanjut. Pak Jabal Nur Said, tolong anaknya ganggu-ganggu dialog nih. Nah, Oke, udah dimarahin bapaknya tuh. Lanjut. Sudah res. Baru res. Oke. Nah, pernyataan Tuhan di situ ya saya 45:12. Akulah pencipta manusia, akulah pencipta alam semesta. Giliran dicek, lalu Tuhan mengambil sedikit debu tanah. Debu tanah itu nggak ada air, nggak bisa dibentuk. Ya, dalam manusia ini ada air. Lalu menapaskan nefes bersama ke hidungnya. Yang parahnya lagi di Kejadian 2 setelahnya itu lalu Tuhan mengambil sedikit debu tanah. Lalu apa? Meniupkan napas kehidupan ke hidung sapi. Kan lucu ini. Kemudian menciptakan alam semesta. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ujuk-ujuk ada langit ada bumi. Oke. Berarti 3. Tuhan ini nggak tahu nih cara menciptakan langit dan bumi. Makasih. Time. Ya. Oke, sebentar ya teman-temannya. Berarti saya menyimpulkan bahwa PPJ dari Kristen lah ya. Dia Bukan dong. Aku kan bantu melengkapi Tristan. Oh gitu ya. Agak Jadi narasinya gini tidak aja. lemah. Nah, nanti Nggak, Islam ada pun 3 menit dikit.